Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadian 2 mengenai materi Islam dan masalah harta dan jabatan. Bagaimana Islam memandang harta dan jabatan, bagaimana kita sebagai seorang muslim memandang harta dan jabatan sesuai dengan yang Allah inginkan. Yang perlu kita camkan dalam diri kita bahwa, dalam diri seorang muslim bahwa seluruh alam semesta ini adalah milik Allah. Seluruh makhluk adalah diciptakan oleh Allah dan semuanya adalah milik Allah. Sehingga kita memiliki diri kita sendiri. Apa yang kita miliki sesungguhnya semua adalah milik Allah. Sebagaimana disebutkan di surat Yunus ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi jelas di ayat ini disebutkan bahwa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semua adalah milik Allah. Di surat Yunus ayat 66 juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardi wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka'a iyattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka tidak mengikuti kecuali hanya prasangka-prasangka belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Jadi jelas di dua ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa seluruh apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Lalu untuk apa Allah menciptakan semua itu? Allah menciptakan semua apa yang ada di alam ini semuanya untuk kepentingan manusia. Sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kamu, yaitu untuk manusia. Di surat Al-Jathiyah ayat 13 juga demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Dia Allah yang menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat dari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Air yang mengalir dari atas ke bawah, kemudian terbitnya matahari, kemudian adanya perputaran matahari, bulan dan bintang, bumi dan semuanya, semua ditundukkan oleh Allah bagi manusia, untuk kepentingan manusia. Bayangkan, jika Allah tidak menundukkan matahari, jika Allah tidak menundukkan langit, jika Allah tidak menundukkan bumi, apa yang terjadi pada manusia? Jadi semua ini ditundukkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dan ditundukkan semuanya oleh Allah, agar apa? Agar manusia bisa memanfaatkannya. Nah, jika kemudian semua alam ini, apa yang diciptakan Allah ini, semua untuk kepentingan manusia, lalu bagaimana manusia harus bersikap terhadap harta dan jabatan yang akan ia capai dan yang telah ia miliki? Disebutkan di surat Ali Imran ayat 14.
harta dan jabatan adalah sesuatu yang disukai oleh manusia dan itu adalah tabiat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi ada pengakuan di sini, Allah mengakui bahwasanya harta yang meliputi juga di dalamnya adalah jabatan, merupakan sesuatu yang sangat disukai, sangat disenangi oleh manusia. Dan ini adalah tabiat manusia. Allah sebagai pencipta memang menjadikan manusia sebagai makhluk yang menyukai hal-hal semacam ini. Apa saja yang termasuk di dalam hal-hal yang disukai oleh manusia, yaitu kesenangan-kesenangan hidup di dunia itu, disebutkan di ayat ini, di Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yang disukai, yang dikehendaki, yaitu wanita-wanita, anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan. Kalau kuda pilihan saat ini barangkali bisa kita beri contoh seperti mobil misalnya ya, karena kuda pilihan itu kuda yang dipakai untuk tunggangan. Kemudian binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Meskipun kemudian Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki tabiat senang terhadap harta, lalu kemudian di ayat berikutnya Allah mengingatkan bahwa perhiasan-perhiasan dunia yang dijadikan Allah indah pada pandangan manusia itu adalah ujian, keimanan, atau cobaan bagi manusia. Sehingga di surat Al-Kahfi ayat 46 Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Di ayat ini jelas kemudian Allah mengingatkan bahwa meskipun harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia bagi manusia, namun tetap saja ada nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh manusia bahwa ada yang lebih baik dibandingkan perhiasan-perhiasan yang kita inginkan tersebut. Yakni amalan-amalan yang soleh. Jadi amalan-amalan soleh yang menuai pahala itu lebih baik dibandingkan harta dan anak-anak yang kita anggap sebagai kesenangan kehidupan dunia kita. Sehingga fokus kita dalam hidup di dunia tidak hanya bagaimana kita memperbanyak mendapatkan kesenangan-kesenangan hidup, melainkan memperbanyak amalan-amalan soleh yang pahalanya berasal dari Allah, didapatkan dari Allah, dan itu akan bisa menjadi harapan bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Di surat Al-Anfal ayat 28 juga dijelaskan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi di dua ayat ini perhiasan-perhiasan dunia selalu dihubungkan oleh Allah kemudian dengan ada yang lebih baik dari perhiasan-perhiasan tersebut. Dijadikannya harta dan anak-anak sebagai perhiasan dunia adalah sebagai ujian apakah kita sanggup untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan mengesampingkan harta dan anak-anak itu di dalam kehidupan kita. Sehingga fokus kita dalam pekerjaan kita tidak hanya melulu bagaimana kita mendapatkan harta dan bagaimana kita memiliki anak sebagai salah satu perhiasan dalam kehidupan dunia, melainkan lebih fokus pada bagaimana Allah memerintahkan kita melakukan banyak hal untuk kehidupan kita kelak di akhirat.
Sehingga fokus kehidupan kita tidak hanya pada bagaimana mencapai harta dan jabatan tersebut. Lalu, harta dan jabatan merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya bahwa harta dan jabatan yang merupakan perhiasan bagi manusia di dalam kehidupan di dunia ini merupakan cobaan bagi orang-orang yang beriman. Merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Apakah kemudian kita tidak boleh memiliki harta dan jabatan? Boleh, tetapi ingat bahwa harta dan jabatan tersebut akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Apakah harta dan jabatan tersebut melalaikan kita dari perintah Allah, atau justru harta dan jabatan tersebut membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah. Di surat At-Takatsur ayat 8, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Di surat Al-Ahqaf ayat 20 juga demikian, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal hun. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kehidupan kita di dunia hanya semata-mata mengejar harta dan jabatan. Hanya semata-mata untuk bersenang-senang dengan harta dan jabatan yang kita miliki. Ingatlah bahwa di akhirat nanti harta dan jabatan yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang, maksudnya tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba itu, seorang hamba tidak bisa mengelak pada hari kiamat kelak sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia menghabiskannya, ilmunya, dalam hal apa ia perbuat, hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan dalam hal apa ia membelanjakannya, dan fisiknya, dalam hal apa ia mempergunakannya. Jadi jelas di hadis ini disebutkan bahwa harta adalah salah satu yang akan kita pertanggungjawabkan, akan ditanyakan oleh Allah dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita membelanjakannya. Maka hati-hati dengan harta yang kita miliki hari ini. Apa kewajiban Muslim terhadap harta yang akan ia dapatkan dan yang telah ia dapatkan? Yang pertama, kewajibannya adalah seorang Muslim harus mencari harta dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, seorang Muslim tidak boleh menumpuk-numpuk hartanya, sebagaimana diperingatkan oleh Allah di surat At-Takatsur. Kemudian yang ketiga, seorang Muslim harus mendayagunakan harta di jalan yang diridhoi oleh Allah. Untuk apa saja itu? Yang pertama, harta yang kita dapatkan harus kita gunakan untuk memenuhi nafkah keluarga. Yang kedua, harta yang kita dapatkan harus kita infakkan di jalan Allah. Entah dalam bentuk infak, sedekah, zakat, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, seorang Muslim harus menghindari sikap boros dan kikir terhadap harta. Tidak boleh terlalu boros dalam menggunakan harta, tidak boleh juga terlalu kikir. Jadi harus di antara pertengahan keduanya itu. Nah, inilah kewajiban terhadap harta. Nah, lalu kita perhatikan peringatan Allah mengenai pendayagunaan harta bagi orang-orang Muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun an waladi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haq.
Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Yang dimaksud adalah hari kiamat ya. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula penipu atau setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Sehingga di ayat ini Allah mengingatkan kita jangan sampai kehidupan dunia kita, pencapaian-pencapaian terhadap harta dan jabatan yang kita inginkan itu justru melalaikan kita, memperdayakan kita, sehingga kita tidak peduli dengan akhirat kita. Di ayat lain juga Allah mengingatkan di surat At-Taubah ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi jangan sampai anak-anak kita, istri-istri kita, suami kita, keluarga kita, harta kekayaan yang kita miliki, rumah megah yang kita miliki, mobil, harta-harta yang lain, emas, perak, perniagaan, dan tempat tinggal yang kita sukai, melalaikan kita dan menghilangkan kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul. Bagaimana ketika kita tidak mencintai Allah dan Rasul karena harta? Kita begitu berjuang, begitu bersemangat untuk mengejar harta, begitu bersemangat untuk mencapai jabatan, begitu berusaha keras untuk mencapai jabatan sampai kita lupa ada aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam mencari harta dan jabatan tersebut. Ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah dan dalam mengejar pahala yang dijanjikan oleh Allah yang akan kita jadikan sebagai sarana untuk kita mempertanggungjawabkannya di akhirat. Jadi jangan sampai kecintaan kita terhadap harta melebihi kecintaan kita terhadap Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasul telah memerintahkan sesuatu, maka harta harus kita kesampingkan. Ketika Allah menginginkan kita berbuat sesuatu, maka kecintaan terhadap harta harus kita batasi. Jadi kecintaan kita terhadap harta hanya di tangan saja ya. Harta itu cukup kita miliki di tangan, bukan di hati. Ketika harta hanya kita miliki di tangan, maka kita yakin bahwa harta ini milik Allah dan harus kita daya gunakan di jalan Allah. Di surat Al-Munafikun ayat 9 juga diingatkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jelas sekali di ayat ini bahwa Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi di mana? Yang jelas kita akan rugi di akhirat. Barangkali kita tidak merasa rugi di dunia, tetapi kita pasti akan rugi di akhirat. Jangan sampai karena kita berlelah-lelah mencari harta, sampai kita melupakan sholat. Jangan sampai karena kita lelah mencari harta, sampai kita melalaikan mengaji, misalnya membaca Al-Quran. Jangan sampai karena kita lelah mencari harta dari pagi sampai sore, sampai kita melupakan ibadah-ibadah yang lain.
Sehingga jangan sampai harta yang ingin kita capai, jabatan yang ingin kita capai, anak yang kita miliki melalaikan kita dari mengingat Allah. Jangan karena alasan kerja, jangan hanya karena alasan anak, sehingga kita melalaikan perintah-perintah Allah. Sholat keteteran karena anak, sholat keteteran karena mencari harta. Sholat keteteran karena mengerjakan tugas-tugas dari jabatan kita. Lalu, harta dan jabatan yang bagaimana yang seharusnya dicapai oleh seorang mukmin? Tadi dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban seorang mukmin terhadap harta dan jabatan adalah yang pertama mencapainya dengan cara yang halal. Yang kedua, tidak boleh menumpuk-numpuknya. Dan yang ketiga, harus didayagunakan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Lalu bagaimana harta dan jabatan yang ingin kita miliki? Seringkali di dalam doa-doa kita, atau barangkali dalam kesempatan-kesempatan ketika ada teman-teman yang barangkali naik jabatan, ketika ada teman yang mendapatkan sesuatu, misalnya rezeki berupa misalnya mobil baru, atau anak yang baru lahir, dan seterusnya, banyak sekali ya yang terjadi pada sekitar kita. Seringkali kita mengungkapkan dengan ucapan barakallah atau mabruk dengan kelahiran putrinya, mabruk dengan jabatan barunya, mabruk dengan mobil barunya, dengan rumah barunya, dan seterusnya. Apa ungkapan itu maksudnya? Ungkapan itu maksudnya adalah sebagai doa agar mobil itu menjadi berkah bagi dia, agar anak itu menjadi berkah bagi dia, agar jabatan itu menjadi berkah bagi dia. Lalu sebenarnya apa sih arti berkah itu? Kita inginkan harta dan jabatan yang berkah atau yang barokah. Lalu apa maksud dari berkah itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkah itu adalah karunia Allah yang mendatangkan kebaikan, karunia yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Kita selalu meminta sesuatu itu berkah, umur yang berkah, kita minta kepada Allah anak yang berkah, tanah yang berkah, jabatan yang berkah, gaji yang berkah, rumah yang berkah, dan bahkan mobil yang berkah. Namun, barangkali selama ini kita salah memaknai umur yang berkah. Umur yang berkah bukan umur yang panjang. Anak yang berkah bukan anak yang kelihatan lucu dan pintar. Tanah yang berkah bukan tanah yang subur yang bisa ditanami segala sesuatu. Kita ingat bahwa Mekah itu adalah tanah yang berkah. Padahal tanah Mekah itu bukan tanah yang subur dan bisa ditanami segala macam. Jabatan yang berkah itu bukan jabatan yang tinggi. Gaji yang berkah itu bukan gaji yang sekian puluh juta. Rumah yang berkah pun bukan rumah yang mewah. Apakah rumah berkah itu rumah yang mewah? Apakah mobil berkah itu mobil yang berderet? Berapa mobil yang berada di garasi? Bukan itu. Umur yang berkah bukan umur yang panjang. Anak yang berkah bukan anak yang cantik dan lucu-lucu dan pintar. Gaji yang berkah bukan gaji yang berjuta-juta, sementara yang hanya 1 juta tidak berkah. Rumah yang berkah bukan rumah yang bertingkat kemudian dipenuhi dengan perabot-perabot yang mewah. Mobil yang berkah juga bukan mobil yang bagus dengan merek-merek mahal. Lalu sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan berkah itu? Ini ciri-cirinya. Ketika harta itu berkah, ketika jabatan itu berkah, ketika anak itu berkah, ketika mobil kita itu berkah, dan segala sesuatu itu akan menjadi berkah apabila sesuatu itu memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, mobil akan menjadi berkah ketika mobil itu dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah. Punya mobil, tetapi mobil itu tidak digunakan untuk sesuatu yang maksiat. Justru kepemilikan kita akan mobil tersebut dapat menambah ketakwaan kita. Anak yang berkah bukan anak yang membuat kita ini senang melihatnya karena dia lucu, karena dia pintar. Bukan hanya itu, melainkan anak yang justru dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah. Gaji yang berkah bukan gaji yang sekian puluh juta yang bisa buat beli apa saja yang kita inginkan. Melainkan gaji yang berkah adalah gaji yang justru bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah.
Apalah gunanya anak ketika anak itu justru melalaikan kita dari mengingat Allah? Apalah gunanya mobil bagus kalau mobil itu justru menjauhkan kita dari ketakwaan kepada Allah? Yang kedua, ketika sesuatu itu menimbulkan rasa tenang. Memiliki rumah yang bagus, namun kita tidak merasa tenang berada di dalamnya, maka rumah itu tidak membawa keberkahan. Memiliki anak, justru anak itu tidak membawa rasa tenang pada kehidupan kita, maka anak itu tidaklah anak yang berkah. Memiliki rumah, memiliki jabatan, justru tidak menimbulkan rasa tenang, maka jabatan itu bukan jabatan yang berkah. Yang ketiga, apabila harta itu atau jabatan itu dapat membuat kita merasa cukup dan penuh syukur. Punya mobil tidak harus dengan merek terbaru dan mobil mewah. Kalau kita merasa syukur dengan mobil yang kita miliki, maka mobil itu bisa membawa keberkahan dalam diri kita. Ketika kita memiliki rumah, tapi ketika itu kita merasa bahwa rumah itu penuh dengan syukur, kita merasa cukup dan syukur dengan rumah yang kita miliki, maka dia dapat membawa pada keberkahan. Yang keempat, ketika sesuatu itu mengantarkan kepada amal soleh. Memiliki rumah bagus yang dapat mengantarkan kita kepada amal soleh, maka itu membawa keberkahan. Memiliki perhiasan yang bagus misalnya, tidak mesti dia akan mengantarkan kepada amal soleh. Bisa jadi kita memiliki perhiasan banyak justru membuat kita pamer misalnya, membuat tetangga kita hasut misalnya, atau dengki misalnya, maka yang demikian ini tidak membawa berkah. Gaji yang membawa berkah adalah gaji yang mengantarkan kita kepada amal soleh. Dan yang kelima, sesuatu yang membawa berkah itu membuat kita ringan untuk bersedekah. Maka sesuatu itu akan menjadi berkah ketika dia dapat menambah ketakwaan pada diri kita, dapat menimbulkan rasa tenang pada hidup kita, dapat membuat kita merasa cukup dan penuh syukur, dapat mengantarkan diri kita pada amal soleh, dan membuat kita ringan untuk bersedekah. Kalau apa yang kita miliki selama ini tidak memiliki ciri-ciri yang ini, maka sesuatu itu tidak menjadi berkah bagi kita. Jadi tidak harus ya jabatan yang tinggi, tidak harus mobil yang mewah, tidak harus rumah yang megah, tidak harus anak-anak yang pintar-pintar, tidak harus perhiasan yang bagus, melainkan cukup harta apapun dan jabatan apapun yang kita miliki, asalkan bisa menambah ketakwaan dan ciri-ciri yang lain, maka dia akan menjadi berkah bagi diri kita. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki harta banyak? Kita seringkali ya disilaukan dengan harta melimpah yang dimiliki oleh tetangga kita, padahal dia jauh dari Allah. Ini yang membuat langkah kita untuk semakin dekat kepada Allah semakin berat. Bagaimana saya sholat? Padahal sholat saya sudah rajin, saya sudah sholat lengkap, tetapi kenapa ya saya tidak memiliki harta seperti yang dimiliki oleh orang itu? Dia jarang sholat, dia jarang puasa sunnah, tetapi kenapa dia memiliki harta yang melimpah? Jangan silau dengan harta yang dimiliki oleh orang lain yang jauh dari Allah. Kenapa? Karena di surat Ali Imran ayat 178 dijelaskan, wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian kami kepada mereka adalah baik bagi mereka. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Jelas di sini. Apa yang Allah berikan kepada Allah tidak hanya memberikan harta itu kepada orang-orang mukmin saja. Allah juga memberikan harta kepada orang-orang yang tidak beriman. Namun, harta yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman itu adalah agar mereka supaya bertambah dosa mereka, agar mereka lalai bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah nikmat Allah dan apa yang mereka rasakan itu adalah sebagai peringatan dari Allah.
Di sebuah hadis juga dijelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitallah ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna madzalika min husnidraj." Apabila Anda melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah. Itu namanya istidraj. Istidraj itu seperti Allah misalnya memberikan harta pada orang yang tidak beriman, menyanjung dia dengan kedudukan yang sangat tinggi di dunia, kemudian di akhirat nanti Allah akan melemparkannya ke dalam api neraka. Ini yang namanya istidraj. Kalau dalam bahasa Jawa ini disebut dengan dilulu. Ya, kalau anak kecil misalnya minta es krim sama kita nggak membolehin, dia ngeyel. Akhirnya lama, ya wis, terserah kamu, beli-beli aja. Nah, itu bukannya membolehkan begitu itu, melainkan membiarkan yang disebut dengan istidraj. Ya, sehingga ketika kita melihat ada tetangga kita, ada teman kita memiliki harta berlimpah padahal dia jauh dari Allah, maka ini yang disebut dengan istidraj. Jangan silau dengan begini. Tetaplah dalam syariat Allah, tetaplah dalam perintah Allah, tetaplah dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sampai kemudian datang hari kiamat dan kita akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia dengan baik. Maka awas jebakan istidraj. Hati-hati dengan jebakan istidraj. Kalau hari ini kita tidak sholat, tetapi hidup terasa nikmat. Kalau hari ini kita tidak berpuasa, tapi tetap badan kita merasa sehat. Kalau hari ini kita tidak menutup aurat, tetapi relasi kita semakin banyak, bisnis kita semakin berkembang, hidup kita semakin nikmat, kita tidak bayar zakat, tetapi penghasilan malah berlipat. Hati-hati, ini adalah istidraj. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita miliki ketika kita memilikinya masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Nggak sholat, tapi hidupnya terasa nikmat. Nggak puasa, tapi badan tetap sehat. Tidak menutup aurat, tapi bisnis baik-baik saja. Kalau keadaan kita masih semacam ini, awas, ini adalah jebakan istidraj. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.